bagus loh buat adik-adik sekolah minggu. Apa itu kabarnya? Kabarnya adalah kita akan mengadakan kuis Alkitab. Nah adik-adik catat ya kapan kita akan melaksanakan kuis Alkitabnya. Jadi acaranya kita laksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 jam 1 siang ya adik-adik. Dan kita laksanakan kuis Alkitab kita secara live streaming. Caranya sangat mudah. Kita akan ada 2 sesi pertanyaan. Yang pertama, kita akan ada 3 pertanyaan untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Dan ada juga pertanyaan rebutan. Nah, untuk yang kelas kecil, pertanyaannya akan ditayangkan melalui layar kita masing-masing ya. Dan untuk kelas tengah dan kelas besar, pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh Miss-nya. Bagi anak-anak Miss yang sudah mengetahui jawabannya, bisa langsung menghubungi nomor berikut ya. Penelpon yang tercepat akan kami terima dengan syarat menyebut nama lengkap bagi anak-anak Miss yang sudah menelpon. Nah, untuk bahan kuisnya akan kita ambil dari cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar dari bulan Juli sampai September. Nah, adik-adik sekolah minggu bukan hanya kuis, tapi ada hadiah yang luar biasa menunggu kalian. Nah, jadi untuk adik-adik semua, jangan lupa tanggal 25 kalian stay di live streaming sekolah minggu. Untuk hadiahnya, adik-adik gak usah takut, gak usah repot-repot. Miss-nya yang akan antar ke rumah kalian masing-masing. Untuk orang tua kami, papa mama, kami mohon dukungannya supaya adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti kuis Alkitab ini secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya, sekolah minggu paling Yahud. Perhatian, perhatian, kereta api menuju sekolah minggu akan segera berangkat. Ayo adik-adik sekolah minggu yuk. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Semuanya adik-adik. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kalian sudah duduk di depan TV atau HP? Yuk sekarang duduk yang rapi, kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke hadapan Tuhan. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan
sampai berakhir. Tuhan berkatilah Miss, berikanlah kesehatan dan juga panjang umur. Dan kedua orang tua kami berikanlah kesehatan dan teman-teman. Karena kami belum bisa tatap muka, berikanlah kesehatan. Tuhan Yesus, semoga COVID-19 cepat berlalu supaya kami bisa beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya adik-adik. Halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sukacita bukan? Gimana Miss? Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua pasti kita bergembira di dalam Tuhan. Yuk kita katakan, saya bergembira. Bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang semua? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang semua? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi jadi anak Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Nah, adik-adik semuanya sudah siapkan persembahannya? Yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita katakan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ikuti gerakannya ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai Semua tangan kanannya. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, semuanya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik semua duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa setiap hari. Pasti imanmu bertumbuh. Amin. Yuk kita katakan, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Katakan tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan sukacita. Bahkan pada sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami berkat dan sukacita, sehingga kami boleh tetap dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, kami telah selesai bernyanyi dan memuji nama-Mu. Kini saatnya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, tuntun kami anak-anak kami sekolah minggu, supaya kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya siapkan Alkitabnya ya. Dan Alkitabnya dibuka ya adik-adik. Dan nanti dibaca ayat ini ya adik-adik. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Nanti dibaca ya adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mau tanya dulu nih sama adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang usianya 8 tahun? Ayo tunjuk tangannya. Wah, pasti ada ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, Miss mau tanya lagi nih. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu ketika dia berusia 8 tahun, dia udah bisa main musik, jago main keyboard, wah, jago main gitar. Ada nggak adik-adik? Pasti ada ya, Miss yakin anak-anak sekolah minggu Miss kan hebat-hebat ya. Nah, ada lagi nih adik-adik, siapa di sini yang ketika dia berusia 8 tahun, dia udah jadi ketua kelas di kelasnya? Ada adik-adik? Wah, Miss juga yakin anak-anak sekolah minggu Miss pasti banyak yang udah jadi ketua kelas ketika masih berusia 8 tahun ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak yang hebat juga adik-adik. Dia itu berusia 8 tahun dan bahkan sudah menjadi raja di usia yang ke-8 tahun. Nah adik-adik sekolah minggu mau tahu nggak siapa dia? Mau tahu ya? Yuk kita saksikan videonya. Yosia. Ini adalah Yosia. Yosia berusia 8 tahun ketika Yosia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun kakek dan ayahnya, raja sebelumnya, tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yosia melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Ketika Raja Yosia berusia 26 tahun, Raja Yosia memerintahkan imam besar Hilkia untuk melakukan perbaikan pada rumah Tuhan. Karena raja-raja sebelumnya tidak ada yang peduli pada rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan butuh perbaikan. Pada saat proses perbaikan rumah Tuhan, imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat dan memberikannya kepada Safan, asisten Raja Yosia. Safan membaca kitab Taurat tersebut dan memberitahukan kitab Taurat tersebut kepada Raja Yosia dan membacakan isi Taurat tersebut untuk Raja Yosia.
Setelah Raja Yosia mendengarkan isi kitab Taurat tersebut, Raja Yosia sangat sedih karena rakyatnya hidup jauh dari perintah Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Raja Yosia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan membacakan isi kitab Taurat tersebut kepada rakyatnya. Dan Raja Yosia mengajak seluruh rakyatnya untuk berjanji akan menuruti perintah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Raja Yosia menghancurkan semua patung-patung Baal dan tempat-tempat penyembahan Allah lain. Raja Yosia menuntun rakyatnya untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Raja Yosia hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui kitab Taurat tersebut. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Wah, bagaimana nih adik-adik sekolah minggu setelah menonton video tadi? Wah, Raja Yosia hebat ya. Raja Yosia juga keren. Dia mampu taat melakukan perintah Tuhan sesuai dengan isi kitab Taurat. Nah, adik-adik, Raja Yosia melakukan dengan taat apa perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Sehingga Raja Yosua itu menjadi raja yang hebat dan kerajaan Yosia itu selalu aman dan tentram karena Tuhan menuntun Raja Yosia. Nah, adik-adik, melalui firman ini kita mau belajar dari Raja Yosia yang taat dan melakukan seluruh perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tuhan mau kita juga menjadi anak-anak yang taat dan melakukan semua perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apa perintah Tuhan? Adik-adik tahu apa perintah Tuhan? Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu semuanya tertulis di dalam Alkitab. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita harus rajin membaca Alkitab dan kita akan tahu apa perintah Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tentunya akan menuntun kita untuk melakukan semua perintah Tuhan sehingga kita boleh hidup dan benar di hadapan Tuhan seperti Raja Yosia. Yuk adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang kita rajin ya membaca Alkitab dan kita juga berdoa supaya kita bisa dan kita mampu melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mis yakin ketika kita berdoa dan bersungguh-sungguh maka Tuhan akan menuntun kita dan memampukan kita untuk melakukan semua perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar lagi tentang firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau belajar dari Raja Yosia yang taat akan perintah-Mu dan mengikuti semua perintah-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk menjadi anak yang taat membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Tuhan, kami mau hidup kami dituntun oleh Engkau dan kami mau melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, berkati juga kehidupan kami sekeluarga dimanapun kami berada. Berkati adik-adik kami, orang tua kami, kakak-kakak kami, dan abang-abang kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah menghafalkan ayat hafalan. Nanti dipraktekkan dan di video lalu dikirim di grup kelasnya masing-masing ya. Nah, apa dia ayat hafalannya? Yuk kita lihat videonya. Nah, adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita minggu ini adalah ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom.